Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam stobi, salam setularas, salam setengah arte sahabat. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin membahas tentang tabung subwoofer. Tabungnya semacam ini. Ini OD22. Subwoofer OD22. Sebagai perbandingan sahabat, ini adalah tabung sub Tiger ataupun sub Innova ataupun sub Ioniq. Sebagai perbandingan nanti kelebihannya apa, kekurangannya apa, dan juga spesifikasinya seperti apa. Baik, kita mulai. Tabung subwoofer ini jauh berbeda dengan tabung sub Tiger atau sub Innova. Jadi kalau subwoofer sahabat tidak bisa menggunakan tabung sub Innova ataupun sub Tiger ataupun tabung V5 yang bentuknya memang mengikuti bentuk dari sub Tiger ataupun sub Innova. Oke. Jadi itu yang pertama dulu. Kemudian kita apa sih yang berbeda? Yang pertama sahabat, ini adalah pembukaan pada belakang ini. Jadi maksudnya sahabat ganti dari plat L ini. Bentuknya semacam ini. Hanya kotak semacam ini ganti dari plat L. Sudah beda. Sudah. Satu. Yang nomor 2 adalah aspen sahabat, bisa lihat sahabat, saya ukur ya panjangnya aspen. Ini panjangnya aspen sekitar tuh, ini bukan ya sahabat ya, ini bukan ukuran pas karena ini hanya terbuat dari plastik ya, jadi bukan ukuran pas. Mungkin panjang aspen ini sekitar 72,5 panjang aspen, sedangkan panjang aspen pada sub Innova yaitu sekitar hanya 45. Oke, 45 ya, 45 mm atau 4,5 cm lah kayak gitu. Oke, kemudian besaran aspennya ini berbeda juga. Besaran aspennya itu sahabat, ini 5 mm. Nah, 5 mm. Sedangkan ya 5 mm ya. Sedangkan untuk sub Innova, Tiger dan sebagainya itu hanya 4 atau 4 mm lah. Ini bukan ukuran pas sahabat, karena ini hanya plastik. Tapi yang mendekati itulah. Ini 4 mm, ini 5 mm. Dan untuk ketika memasukkan sahabat, ini berbeda ya. Kalau pada yang tabung sub Tiger, ini tentu saja yang lebih pendek ini ada di depan. Dan beberapa senapan-senapan yang lain biasanya seperti itu. Tapi kalau subwoofer, ini yang lebih panjang itu ada di depan, bukannya lebih pendek. Yang lebih pendek ini ada di belakang, yang lebih panjang ada di depan. Ini yang lebih pendek yang ada di depan, yang masuk ke dalam tabung. Oke, selanjutnya panjang tabung keseluruhan punya subwoofer itu adalah tuh sekitar 7 lah ya, 7 cm atau 6A, sekitar ya 7 lah ya. Sedangkan untuk yang sub Innova itu panjangnya hanya sekitar 55 lah cm, 55 cm mm atau 5,5 cm. Kita lihat panjang tabungnya, panjang penyimpan anginnya ya. Kita buka
seperti ini. Ini juga kita buka. Ini panjang ruang tabungnya sahabat. Ini panjang ruang tabung ya, kita ukur panjangnya hanya sekitar 35 mungkin, ini sekitar 33 mm atau 3,3 cm. Sedangkan untuk yang SAP Innova ruang tabungnya itu 4 cm, sedangkan ini hanya 3 cm ya, 3 cm, hanya 3 cm. Baik, itu perbedaan paling mendasar kedua tabung ini. Kemudian setelah itu lanjut kita akan bahas sahabat kelebihan pada tabung SAP River ini. Kelebihan yang pertama yaitu SAP River sudah menggunakan tab aspentil dengan diameter 5 mm dan sudah menggunakan gotri sahabat. Gotrinya juga lebih besar daripada SAP Innova ya. Gotrinya ini lebih besar, kita banding gotrinya, jadi ruangannya di dalam ini tentu saja lebih besar, pemasukan anginnya lebih besar. Tuh bisa dibandingkan sahabat, ini yang lebih besar ini punya SAP River ya, yang lebih besar. Oh, tangan saya sangat cantik, itu yang lebih besar ini punya SAP River. Jadi lubang yang bisa dimasukkan anginnya itu lebih mudah karena ininya lebih besar. Oke, lebih besar, yang lebih kecil punya SAP. Selanjutnya untuk pembukaan silin LED, kalau pada SAP Innova itu kan di depan, kalau pada SAP River sama dengan V5 sahabat, V5 ya, walaupun tabungnya lebih kecil. Nah, ini baik. Kemudian pada tabung luar, jadi seal yang digunakan sahabat, seal LED seperti biasa. Seal LED depan menggunakan seal LED yang menggunakan gotri. Kemudian seal aspen itu menggunakan P5 karena aspennya menggunakan 5 mm. Selanjutnya adalah bagian luar ini menggunakan triple seal yang bentuknya semacam ini sahabat, triple seal ya. Kemudian lubang transfer angin dengan lubang baut popor itu tidak sama. Oke, tidak sama, beda dengan punya SAP Innova, Tiger dan sebagainya, dimana lubang transfer angin dengan lubang popor itu lurus atas bawah. Selanjutnya kelebihannya ya. Kelebihannya seperti yang telah saya katakan sahabat. Kelebihan yang pertama adalah aspentilnya sudah menggunakan 5 mm sama dengan V5. Kemudian depannya sudah menggunakan gotri juga sama dengan V5. Nah, oke, di belakang sini juga sahabat sama dengan V5 juga. Di sini sudah tertanam o-ring. Ada o-ringnya di sini, di dalam sini. Bukan hanya di depan, di belakang sini juga ada o-ring. Sama dengan V5 sudah besaran aspentilnya, walaupun besaran tabungnya, tempat penyimpanan angin ini lebih kecil daripada V5. Ini lubang transfer angin dengan lubang baut pengunci tabung ini berbeda posisi, dan ini sebuah kelebihan sahabat. Kenapa kok saya bilang sebuah kelebihan? Sering terjadi
Ketika lubang transfer angin dengan lubang baut popor ini lurus, ketika baut popor dikencangkan, maka tabung akan turun ke bawah sehingga membuat kengobosan pada seal transfer angin. Sedangkan kalau terpisah semacam ini, sahabat, maka tidak mungkin baut popor itu akan menarik posisi transfer angin. Oke. Di sini sahabat, pada subwoofer itu kelemahannya kalau pada seal luar sub Innova, maka seal 1 saja sudah cukup semacam ini ya, karena hanya menahan agar klep pompa itu tidak bocor anginnya ke samping tabung. Sedangkan pada subwoofer menggunakan 3 seal ini itu memang berfungsi semua, tidak boleh ada kebocoran 3 seal ini, tidak boleh. Kenapa? Karena 2 seal bagian tengah punya subwoofer itu tujuannya adalah seal transfer angin ya, seal transfer anginnya ini, seal 2 ini. Jadi angin itu akan nyebar samping baru masuk ke dalam chamber. Jadi prosesnya ini tidak akan cepat sahabat, bisa aja angin itu akan turun lagi ke bawah. Dan kalau strukturnya semacam ini sahabat, ini 3 seal ini seal penting semuanya, berarti beda kalau umpamanya triple seal yang pada tabung sub Tiger atau sub Innova sahabat, triple seal umpamanya ya. Seal kedua ini berfungsi di sini, umpamanya ada seal kedua ini berfungsi hanya sebagai pembentuk seal pertama. Seal ketiga di sini hanya sebagai agar tabung ini ketika ditarik oleh baut popor itu tidak turun ke bawah, dikasih seal belakang. Tapi kalau ini sahabat, tidak boleh ada kebocoran satupun. Jadi kalau umpamanya sub ini tidak ada 2 seal, yang triple seal tidak ada, nggak dipakai umpamanya, nggak apa-apa asalkan seal depannya ini nggak bocor. Tapi kalau ini sahabat, harus tidak boleh ada kebocoran. Kenapa? Kalau bocor di depan, angin akan masuk ke sini. Memang nggak lari ke belakang, anginnya nggak lari ke belakang, tapi akan menciptakan pompanya membal. Angin tidak maksimal masuk ke dalam tabung. Kenapa? Karena akan masuk ke pinggir tabung, akan membal pompanya, angin nggak maksimal masuk. Yang pertama. Yang kedua, kalau bocor ini sahabat, salah satu saja ini bocor, maka angin yang masuk ke dalam chamber itu akan tersebar. Kalau bocor bagian belakang ini umpamanya, tentu saja angin akan ngopos ke belakang. Kalau umpamanya bocor bagian depan, angin masih akan menempati ruang yang agak lebar di sini, tidak fokus masuk ke sana. Kalau mimisnya umpamanya keras, tidak mampu didorong oleh angin, karena anginnya itu tidak fokus keluar, akan membal, akan kembali lagi angin ke bawah. Karena ada ruangan yang tersisa ini masih. Seperti itu. Oke. Maaf sahabat, konten kali ini sangat ramai karena di sini kumpulan ponakan anak saya dan di belakang saya bermain. Mungkin itu saja pembedahan terhadap tabung pada subwoofer. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.